وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Yang keempat, sholat di atas kendaraan. Pada asalnya sholat wajib tidak boleh dilakukan di atas kendaraan, dalam turun dari kendaraannya. Bagaimana perbuatan Nabi SAW, terkecuali dalam keadaan terpaksa seperti khawatir habis waktu sholat. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, Anda Nabi SAW yusolli ala rohilatih, maksudnya Nabi SAW sholat di atas tunggangannya nahwal masyriqi, apabila menuju ke arah timur. Faida arada ayyusolliya al-maktubah nazala. Kalau mau sholat wajib beliau turun. Adapun tata cara sholat di atas kendaraan, baik itu kereta, bus, pesawat, dan seterusnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah sholat dengan berdiri menghadap kiblat apabila mampu. Apabila tidak, maka sholatlah dengan duduk. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sholat di atas perahu, dia menjawab, sholli qa'iman illam takhaf al-gharaq. Berdiri kalau mampu, kalau enggak ya duduk kalau takut tenggelam, takut jatuh. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan hukum sholat di atas pesawat seperti sholat di atas perahu, adalah sholat dengan berdiri apabila mampu. Jika tidak, maka sholatlah dengan duduk dan berisyarat ketika rukuk dan sujud. Ya, jadi kalau mampu berhenti kendaraannya, turun di masjid atau di tanah lapang, sholat monggo. Tapi kalau enggak, ya sholat di situ sambil duduk. Termasuk menghadap kiblat jika memungkinkan waktu takbiratul ihram pertama. Tapi kalau nggak mungkin, misalnya dari orang Jakarta ke arah Jawa Timur kan mesti kan madep apa menuju ini kan menuju ke timur kan, bukan ke barat. Jadi kalau udah nggak mungkin ya sudah kita pulang Ustaz atau. Yang kedua, berusahalah untuk tetap sholat berjamaah apabila dalam kendaraan ada ruang yang bisa digunakan untuk jamaah. Lakukanlah walaupun hanya 2 orang. Bila tidak, maka sholatlah berjamaah dengan duduk. Jadi kalau misal kamu sholat nih di kereta nih, kirimu ada orang atau sebelahmu ada orang yang sholat bareng, kalau mungkin kan. Kalau enggak, ada apa namanya musolane itu di dekat restorasi, sholat di situ mungkin kalau mungkin. Tapi kalau juga enggak, ya sudah mau biar meneh sholat sendiri kan. Kita kadang kita tuh sholat ning pesawat ya, kita di tengah, kira-kira tengahnya orang Kristen gitu ya, kan nggak bisa sholat juga. Mereka itu loh, mereka kan nggak sholat. Yang ketiga, kerjakan sholat seperti biasa. Niat dalam hati, takbiratul ihram tetap wajib. Baca iftitah, baca al-fatihah, kemudian baca surat, rukuk, bangkit, rukuk, kemudian sujud. Bila tidak mampu rukuk, maka cukup dengan menganggukkan kepala. Ya. Dan engkau dalam keadaan berdiri jika mungkin kan. Bila tidak mampu, maka ambil duduk. Bila tidak mampu sujud, maka dengan syarat lagi, dengan menundukkan kepala. Dan isyaratnya ketika rukuk sama sujud itu harus beda ya. Nek rukuk ya rukuk nunduk, sujud ya tambah nunduk lagi. Jadi jangan disamakan. Apabila sholatnya dikerjakan dalam keadaan duduk, maka ketika rukuk dan sujud cukup dengan menganggukkan kepala dan menjadikan anggukan sujud lebih rendah. Tadi yang tak bilang. Demikian beberapa pembahasan penting seputar fikih sholat bagi musafir. Semoga paparan singkat ini memberikan pencerahan dan tambah ilmu bagi kita semua. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.